Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KBMK Universitas Tadulako, bidang audit investigatif. Kami akan menyampaikan hasil analisis kami terkait dugaan fraud pembangunan gedung Pusdiklat. Yang pertama, dasar audit investigatif kami yaitu ada dasar hukum di mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 yaitu pasal 7 ayat 1 yaitu BPK Kementerian berwenang melakukan audit investigatif atas mitigasi kerugian negara. Terus ada peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2020 yaitu ada di pasal 5 di mana audit investigatif wajib dilakukan bila terdapat predikat crime yaitu suap gratifikasi atau markup. Terus ada Tipikor nomor 31 tahun 1999 DU Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yaitu pasal 12B gratifikasi kepada pejabat publik dianggap suap kecuali dilaporkan KPK. Nah, kami menyabarkan hipotesis awal kami menggunakan 5W1H yaitu what apa yang terjadi yaitu terjadi dugaan penyimpangan dalam pengadaan pembangunan gedung Pusdiklat senilai 50 miliar berupa intervensi pejabat untuk memenangkan PT UBA, dugaan gratifikasi dan proses tender yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Terus ada UU yaitu siapa yang terlibat, di mana ada saudara Eva selaku Kepala Bagian Umum Kementerian ABC yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam proses pengadaan dengan menginstruksikan bawahannya untuk memenangkan PT UBA. Terus ada saudara WI sebagai staf pelaksana pengadaan, yaitu menerima arahan langsung dari Eva untuk membereskan proses lelang agar PT UBA pemenangnya. Terus ada saudara Uci selaku pemilik PT UBA yang mempunyai hubungan pribadi dekat dengan Eva dan diduga memberikan gratifikasi dalam berbagai bentuk kepada Eva. Terus ada panitia pemilihan atau pokja pengadaan, di mana diduga menjalankan tugas sesuai prinsip pengadaan yang adil dan terbuka, serta membiarkan terjadi intervensi dalam proses evaluasi penetapan lelang. Terus ada where yaitu di mana kejadian terjadi yaitu terjadi di Kementerian ABC Pusat dan lokasi proyek di Kota Biru. Selanjutnya untuk W4 yaitu when kapan kejadian berlangsung yaitu 22 Desember 2022 di mana kejadiannya itu terbukti tangkapan layar WhatsApp. Eva memberikan instruksi untuk memenangkan PT UBA terus sepanjang 2023 yaitu proses pembangunan proyek berjalan dan ada 31 Desember 2023 di mana kejadian gedung dinyatakan selesai 100% sesuai kontrak. Nah, di tanggal 4 Januari 2024 adanya laporan pengaduan masuk Kementerian ABC. Terus di 15 Januari 2024 Eva tertangkap surveillance menerima goodie bag dari UC. Di 1 Februari 2024 adanya laporan hasil pengawasan pendahuluan diterbitkan oleh Itjen. Dan ada wake yang kelima yaitu why, di mana terdiri dari pressure, yaitu Eva diduga mengalami tekanan finansial dan tekanan jabatan untuk menyukseskan program, proyek. Terus ada opportunity, Eva memiliki akses penuh ke pengadaan tanpa pengawasan ketat, memungkinkannya mengatur lelang. Terus ada rationalization, yaitu Eva menganggap hadir dari UC sebagai ucapan terima kasih, bukan suap. Ada ego, di mana Eva merasa kuat dan tak tersentuh karena posisinya sebagai kabak umum. Ada capability, di mana Eva memahami teknis dan prosedur pengadaan mampu memanipulasi proses secara tersembunyi. Terus ada collusion, di mana Eva dan UC menjalin kolusi karena hubungan pribadi dan saling menguntungkan. Dan ada H, yaitu how. Kecurangan terjadi melalui intervensi saudara Eva dalam proses lelang agar PT UBA menang dengan menginstruksikan bawahan secara informal. Setelah proyek rampung, Eva menerima hadiah dari saudara UC termasuk parcel, voucher umroh, dan goodie bag yang diduga berisi uang yang diserahkan secara tertutup di Mall Pondok Jaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kami menyusun program audit investigatif untuk membuktikan secara sistematis adanya praktik kecurangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Seluruh proses kami tuangkan dalam kertas kerja audit yang berisi temuan berbasis bukti. Audit dimulai dari chat WhatsApp yang menunjukkan saudara FH, Kepala Bagian Umum, memerintahkan saudara WI agar memenangkan PT UBA. Sekitar 2 minggu setelah proyek dinyatakan rampung, saudara FH menerima goodie bag dari saudara UC, yaitu pemilik PT UBA. Dan rekaman CCTV di Mall Pondok Indah Jaya menguatkan dugaan gratifikasi. Kami melaksanakan 4 prosedur audit utama. Yang pertama, physical examination, di mana kami memverifikasi langsung kondisi bangunan dan mencocokkannya dengan kontrak senilai 50 miliar rupiah. Hasil pekerjaan memang selesai, namun proses pemilihannya menyimpang. Kedua, documentation wall draft. Kami menelusuri dokumen seperti dokumen RUP, HPS, kontrak, BAS, dan evaluasi tender, dan kami mendeteksi ketidaksesuaian antara evaluasi formal dan dokumen pendukungnya. Ketiga, reperformance, yaitu kami menghitung ulang skor teknis dan administratif PT UBA, lalu membandingkannya dengan peserta lain. Hasilnya,
ada manipulasi skor. Kami lanjutkan dengan pelacakan kendaraan, sinkronisasi waktu pertemuan, dan analisis bukti digital. Yang terakhir adalah confirmation, di mana kami mengkonfirmasi ke berbagai pihak, termasuk panitia pengadaan, peserta tender, dan petugas mall. Dan semua keterangan konsisten. Hasilnya, proses tender telah dikondisikan dari dalam. Bukti-bukti kami kuat, mulai dari kontrak, BAS, evaluasi lelang, rekaman CCTV, capture WhatsApp, hingga dokumen pemberian hadiah. Semua ini menunjukkan adanya intervensi, gratifikasi, dan pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan. Kami merekomendasikan yang pertama pemberhentian pejabat yang terlibat, kedua pelaporan kepada KPK, tiga audit teknis independen terhadap proyek, dan yang terakhir pelacakan aliran dana untuk mengungkap struktur finansial kecurangan. Audit ini bukan rutinitas administratif, tetapi langkah korektif untuk memulihkan integritas sistem pengadaan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Itu saran dan rekomendasi. Nah, jadi kita bisa dari kita dari audit investigatif yang tadi kita memberikan rekomendasi untuk yang pertama tindakan hukum dan administratif, yaitu yang pertama itu pelaporan ke aparat hukum, yaitu segera laporkan saudara FH dan saudara UC ke KPK atau Ditjen Patpitsus Kejagung atas dugaan suap, gratifikasi ilegal dan pemalsuan dokumen pengadaan. Kemudian yang kedua yaitu bekukan sementara saudara WI dan anggota Pokja terlibat untuk proses pemeriksaan internal. Kemudian yaitu pemutusan kontrak dan saksi perusahaan. Batalkan kontrak PTUB jika terbukti melanggar integritas tender. Kemudian masukkan PTUB dalam daftar hitam penyedia jasa pemerintah. Kemudian selanjutnya itu perbaikan sistem pengadaan internal, yaitu penguatan pengendalian internal. Terapkan sistem whistleblowing anonim dengan proteksi saksi. Kemudian wajibkan pelaporan aset dan gratifikasi rutin bagi pejabat pengadaan. Selanjutnya, audit dokumen pengadaan oleh tim independen di luar unit terkait. Nah, selanjutnya itu pencegahan konflik kepentingan, yaitu mewajibkan deklarasi hubungan personal dengan penyedia jasa sebelum tender, ya, dan rotasi pejabat setiap 2 tahun untuk memutus pola kolusi. Kemudian itu peningkatan kapasitas SDM, yaitu adanya workshop reguler tentang deteksi fraud berbasis fraud hexagon untuk tim pengadaan dan sertifikasi wajib fraud examiner bagi auditor internal. Yaitu selanjutnya yaitu digital proses tender. Gunakan platform e-tendering dengan audit trial real time untuk meminimalkan intervensi manual. Kemudian integrasikan sistem dengan database KPK dan LKPP untuk verifikasi penyedia. Yang selanjutnya itu catatan penting investigasi lanjutan. Yaitu yang pertama kita melacak aliran dana, yaitu telusuri rekening FHUC dan PT UBA untuk mengungkapkan aliran dana ilegal. Yang kedua itu forensik digital, yaitu amankan handphone FH dan WI untuk penggalian data percakapan terhapus. Yang ketiga yaitu uji kualitas proyek, yaitu audit teknis independen terhadap kualitas gedung untuk mengantisipasi markup. Kemudian untuk kesimpulan dari audit investigatif kali ini yaitu terbukti terjadinya intervensi dalam proses pengadaan oleh pejabat internal FH dan FH menerima gratifikasi dari penyedia jasa UCPTUB dan termasuk parcel voucher umroh dan goodie bag. Proses evaluasi lelang tidak dijalankan secara objektif dan transparan. Kemudian kelemahan pengawasan internal memungkinkan terjadinya penyimpangan sehingga potensi kerugian negara mencapai 50 miliar meskipun proyek selesai secara fisik. Diperlukan reformasi sistem pengadaan, sanksi tegas dan peningkatan integrasi aparatur. Sekian dari tim kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.